Halo para saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas sejenak mengenai makna daun palem yang digunakan pada hari Minggu Palma dan bagaimana cara menyimpannya. Mari kita melihat sedikit kaitan antara Minggu Palma dan daun palem. Hari Minggu Palma merupakan perayaan untuk mengenangkan Kristus Tuhan memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi misteri Paskahnya. Penegasan ini dikutip dalam buku Misa Hari Minggu dan Hari Raya. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi pada saat peristiwa Minggu Palma itu? Dalam peristiwa Minggu Palma itu, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus di sana dikisahkan dia dieluk-elukan oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, apa sesungguhnya daun palem dan tradisi Yahudi? Nah, dalam tradisi Yahudi, daun palem merupakan simbol kemenangan. Nah, kita bisa menemukan dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9 dan kitab Imamat bab 23 sampai ayat 40. Pertanyaannya sekarang, manakah dasar biblis penggunaan daun palem dalam peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem? Saya rasa pertanyaan ini sangat penting bagi kita sekalian untuk mengetahui konteks. Nah, dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 13 diungkapkan dengan jelas penggunaan daun palem. Injil sinoptik yakni Matius, Markus, dan Lukas tidak menyebutkan daun palem. Injil-injil sinoptik hanya menyebutkan ranting-ranting dari pohon. Nah, misalnya dalam Injil Matius bab 21 ayat 8 di situ disebutkan ranting-ranting dari pohon-pohon. Lalu dalam Injil Markus bab 11 ayat 8, nah di sana disebutkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Bahkan Injil Lukas tidak menyebutkan ranting sama sekali. Jadi kata-kata daun palem memang hanya dikatakan atau dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 13. Sehingga dari Injil Yohanes inilah lahir nama Minggu Palem atau Minggu Palma. Dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 13 itu diungkapkan secara jelas, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Inilah yang menjadi petunjuk penggunaan daun palem dalam peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem yang kita kenal dengan Minggu Palma. Dalam perayaan Minggu Palma, daun-daun palma umat diberkati. Kemudian umat memegang daun-daun palma itu sambil melambaikannya dalam upacara perarakan. Daun-daun palma ini ada yang disediakan oleh paroki atau stasi, tapi juga ada umat yang membawa sendiri daun palmanya dari rumahnya. Setelah perayaan Ekaristi, daun-daun palma ini ada yang dibawa oleh umat, tapi ada juga yang ditinggalkan di dalam gereja. Lalu kemudian orang bertanya begini, Romo, bolehkah kita menyimpan daun palem di rumah? Nah, inilah pertanyaan dari umat. Bolehkah menyimpan daun palem di rumah? Nah, jawaban terhadap pertanyaan itu ditemukan dalam sumber dokumen gereja tentang perayaan Paskah dan persiapannya. Dalam nomor 34 disebutkan begini, kaum beriman dapat menyimpan ranting-ranting itu di rumah. Mereka diingatkan akan kemenangan Kristus yang mereka rayakan dalam prosesi Palma. Jadi jawabannya adalah ya, umat boleh menyimpan
ranting-ranting atau daun palma itu di rumahnya. Ternyata pertanyaan umat itu tidak berhenti di situ. Pada saat mereka membawa daun-daun palma itu ke rumah mereka, mereka sendiri mengalami kebingungan. Bagaimana caranya menyimpan daun-daun palem ini? Lalu kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana cara menyimpan atau meletakkan daun-daun palem yang sudah diberkati saat Minggu Palma? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dalam ensiklopedia Gereja Teristimewa dalam artikel tentang Minggu Palma disebutkan begini. Daun palem dibawa pulang oleh umat beriman dan dipasang di belakang salib atau gambar kudus. Nah, ini dimaksudkan sebagai tanda kesetiaan kepada Kristus dalam suka maupun dalam duka. Itulah jawabannya. Daun-daun palma ini tidak disimpan secara terus-menerus di dalam rumah, tetapi pada saatnya juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan gereja, kepentingan paroki atau kepentingan stasi. Nah, selanjutnya daun-daun palem itu dikumpulkan ke paroki atau stasi untuk kemudian dibakar, dan abunya akan dipergunakan dalam perayaan Hari Rabu Abu. Nah, itulah manfaat dari daun palem yang sudah diberkati itu. Demikianlah penjelasan tentang makna Minggu Palem, daun palem, dan bagaimana cara meletakkan atau cara menyimpannya di rumah. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Dan akhirnya saya ucapkan selamat memasuki pekan suci, selamat merayakan hari Minggu Palma. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.